alur logika pemrograman pada mata pelajaran pemrograman dasar. Tujuan pembelajaran. Hai semua, kita akan belajar mengenai alur logika dalam pemrograman. Nah, kita akan mulai dengan contoh flowchart yang sederhana ini. Ini adalah flowchart sederhana mengenai program perkalian. Apa sih flowchart itu? Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Sekarang kita akan mempelajari simbol-simbol yang biasa digunakan dalam pembuatan flowchart. Nah, yang pertama simbol ini adalah bagan untuk mengawali atau mengakhiri dalam membuat flowchart. Selanjutnya adalah bagan untuk aliran data dari satu simbol ke simbol lainnya dan membentuk sebuah flowchart pemrograman. Selanjutnya, simbol ini adalah bagan untuk menyatakan operasi input dan output data yang diproses pada program. Simbol ini adalah bagan untuk sebuah proses yang sesuai dengan program. Selanjutnya adalah bagan untuk sebuah proses dalam menentukan percabangan pada program. Bagan selanjutnya adalah sebuah bagan untuk suatu operasi yang rinciannya ada di bagian lain program. Bagan selanjutnya adalah bagan untuk flowchart yang terputus di halaman yang sama atau bersambung dan berada di bagian bawah flowchart. Bagan terakhir adalah bagan untuk menghubungkan bagian flowchart yang berbeda halaman dan berada di awal atau atas flowchart. Nah, kali ini kita akan mempelajari flowchart sederhana yang sebelumnya telah ditampilkan di awal video. Pada bagan ini adalah proses di mana pada program akan dimulai atau awal dari program akan berjalan. Pada bagan ini adalah memasukkan bilangan A dan bilangan B untuk selanjutnya akan dilakukan proses penghitungan sesuai dengan rumus yang ada pada program. Bagan ini adalah proses di mana masukan sebelumnya akan diproses atau dihitung sesuai dengan rumus. Pada bagan ini adalah hasil dari proses penghitungan sebelumnya. Pada bagan ini adalah semua proses akan selesai dan program berakhir. Nah, sekarang agar kalian lebih bisa memahami flowchart, akan ada contoh flowchart dan algoritma menghitung luas segitiga. Kalian bisa menyedah video dan memahaminya. Jika ada yang ditanyakan, silakan mengirimkan komentar pada kolom komentar. Yang kedua, juga ada flowchart dan algoritma menentukan kelulusan mahasiswa. Kalian juga bisa menjeda video dan memahaminya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan mengirimkan komentar pada kolom komentar. Yang terakhir, untuk mengasah pemahaman kalian, silahkan menjawab soal-soal mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kalian bisa menjeda video dan mulai mengerjakan. Jika sudah selesai, kalian bisa memulai lagi memutar video.